Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Channel. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tutorial basic untuk penggambaran di AutoCAD. Nah, untuk hal-hal yang akan kita pelajari pada kali ini, pertama kita akan mempelajari interface dari AutoCAD 2025 itu sendiri ya. Yang kedua, kita akan mempelajari berbagai macam tools-tools yang ada di AutoCAD. Lalu kita akan mulai tutorial penggambaran sampai nanti kita akan mencoba exercise atau latihan menggambar menggunakan AutoCAD. Baik, yang pertama kita buka dulu project baru ya. Oke, seperti yang kalian lihat, AutoCAD memiliki interface yang seperti pada layar ya. Dia memiliki berbagai macam menu, ada menu Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, dan lain-lain lah. Tapi untuk pembahasan kali ini, kemungkinan kita akan berfokus pada menu Home ya, yang dimana itu isinya ada beberapa tool palette atau tool panel yang secara garis besar akan kita gunakan dalam menggambar. Nah, di dalam interface AutoCAD ini juga terdapat yang namanya drawing area ya, yang warna hitam ini. Ini drawing area. Nah, untuk AutoCAD sendiri kita menggunakan sistem diagram Cartesius ya. Dia punya sumbu X, sumbu Y. Ini akan mempermudah kita dalam penggambaran lah. Lalu di sini ada line comment ya, yang tempat kita memasukkan perintah, atau kita juga bisa memasukkan perintah langsung di dalam drawing areanya. Itu namanya dynamic input. Lalu di bawah sini ada berbagai macam pengaturan-pengaturan yang dapat memudahkan kita dalam penggambaran nantinya. Oke, untuk memulai sebuah gambar dalam aplikasi AutoCAD ini, yang paling mendasar itu adalah garis ya. Jadi kita harus bisa menggambar sebuah garis. Nah, untuk bisa membuat sebuah garis, di sini kita lihat di menu Home itu ada tool palette yang draw, itu kita pilih yang line ya. Jadi garis biasa atau line. Cara menggambarnya kita bisa klik line ini. Setelah itu kita bisa mulai menggambar di sini ya. Nah, atau kita ulang lagi ya. Jadi saat kita klik line tadi akan diminta untuk specify first point. Jadi kita harus menentukan titik pertama kita mau di mana. Misal saya mau bikin titiknya di sini. Ya, itu bisa kita arahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Untuk menggambar garis ya. Di sini saya coba menggambar garis sembarang. Nah, misalkan kalian sudah selesai membuat garis atau membuat bentuk yang kalian mau, kalian bisa tekan enter ya. Bentar. Nah, di sini dalam menggambar AutoCAD itu kalian harus terbiasa menggunakan mouse. Di dalam mouse itu kan ada tiga ini ya, ada tiga ketikan gitu ya, ada tiga tombol gitu. Yang pertama ada klik kiri ya, klik kiri atau klik kanan ya. Nah, ada klik kiri, klik kanan. Lalu ada lagi yang di tengah itu namanya mouse wheel ya, atau bahasa Indonesia apa ya? Rodanya lah ya, roda muternya itu. Jadi kalian harus terbiasa menggunakan tiga tombol ini ya. Apalagi yang tombol tengah ini ya, mungkin kita kan jarang menggunakan tombol yang tengah ini ya, yang mouse wheel ini. Nah, di aplikasi AutoCAD ini kita harus terbiasa. Gunanya buat apa? Gunanya itu misal kita ingin memindahkan gambar nih, kita sudah membuat suatu objek, terus kita ingin menggeser objek itu ya, atau kita ingin menggeser drawing area kita gitu. Kita bisa klik mouse tengah ya, yang mouse wheel ini kita klik dan kita tahan sampai muncul gambar tangan seperti ini ya. Nah, itu bisa kita geser-geser gambarnya tuh. Nah, itu gunanya yang mouse wheel ya. Kalau misalkan sudah cocok, kita lepas gitu ya. Atau kita ingin memperbesar atau memperkecil gambar, atau zoom in atau zoom out gambar ya. Nah, itu bisa di scroll ke depan untuk mouse wheel-nya. Nah, itu nanti akan memperbesar. Sedangkan untuk memperkecil itu kita
zoom atau zoom out itu kita tarik atau kita putar mouse-nya ke belakang ya. Nah, jadi bisa kita zoom in zoom out seperti ini. Jadi zoom in zoom out dan geser-geser ya. Itu menggunakan mouse wheel. Nah, kalau untuk yang klik kirinya ini kita bisa gunakan untuk menseleksi area ya. Menseleksi area. Misalnya kita ingin memilih objek yang telah kita gambar. Kita bisa select atau pilih menggunakan klik kiri ya, klik kiri lalu tarik ke area mana yang ingin kita pilih ya. Nah, untuk selection area ini itu ada dua tipe. Ada yang berwarna biru seperti yang kalian lihat, ada yang berwarna hijau. Dia fungsinya sama-sama untuk memilih objek. Nah, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Kalau yang berwarna biru itu saat kita ingin menyeleksi area itu harus kena semuanya. Misal saya ingin menyeleksi garis yang di atas ini dan gambar kotak yang di bawah ini semuanya pengen saya pilih. Maka saya harus menseleksi seluruh areanya. Jangan sampai nggak ada yang kena gitu. Jadi harus kena semua. Saat kita klik, barulah dia kepilih gitu ya. Tapi kalau yang berwarna hijau itu kita ngambilnya dari kanan ke kiri ya. Kalau biru kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau hijau tuh dari kanan ke kiri, kita cukup menyentuh sebagian dari objeknya saja. Nah, itu kan kepilih semuanya ya. Jadi nggak harus semuanya. Jadi misalnya saya mau klik garis ini pun, saya nggak harus menyeleksi semuanya seperti ini ya. Saya cukup menyentuh sedikit saja hijau ini dia sudah terpilih seperti itu. Itu bedanya. Nah, kalau di kanan di sini ada beberapa menu-menu bantuan untuk mempercepat kita dalam menggambar. Oke, selanjutnya setelah kita membuat garis, ada lagi garis yang lain. Ada di sebelahnya itu kita lihat ada polyline ya. Nah, polyline ini fungsinya buat apa? Fungsinya sama ya untuk membuat garis. Nah, kita klik dulu ya. Nah, kita tinggal klik, terus kita tinggal mulai gambar. Misal saya mau menggambar zigzag seperti ini aja. Gitu ya. Nah, kalau setelah selesai kalian menggambar, kalian bisa klik enter ya atau spasi. Nah, itu nanti akan komennya akan dihentikan gitu. Terus bedanya line sama polyline apa sih? Kan sama-sama buat bikin garis. Kalau polyline itu nanti gambar yang akan terbentuk adalah gambar yang continue gitu ya, atau gambar yang menerus atau yang nyambung lah gitu ya. Misal saya klik ini, nah semuanya akan kepilih karena ini garisnya menyambung satu sama lain. Sedangkan kalau yang di line ya, kalau kita klik yang line, terus kita mulai gambar, kita gambar benda yang sama deh. Misalnya sudah, enter. Nah, saat saya klik ini, jadi tapi yang ini tidak kepilih, jadi harus satu-satu ya. Di beberapa kasus ini menyulitkan gitu, makanya pilihan yang polyline ini bisa menjadi lebih mempercepat pekerjaan kita. Nah, untuk shortcut yang masing-masing ya, untuk line itu ada cara cepatnya gitu, ada komen cepatnya atau shortcutnya. Daripada kita harus mengklik di menu ini ya, ada shortcutnya, kita tinggal klik atau ketik L di keyboard ya, L enter. Nah, itu akan menjadi command line ya. Nih, command line. Atau kalau yang polyline itu bisa PL ya. Atau polyline nih ya, polyline. Itu sama ya. Nah, jadi bisa. Dan shortcut-shortcut ini adalah fitur-fitur yang sebaiknya kalian pelajari dan kalian hafalkan gitu ya, karena saat digunakan untuk bekerja nanti, shortcut-shortcut ini akan mempercepat kita dalam menggambar seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tool circle ya. Circle itu apa? Circle itu adalah tool untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran kita cukup klik menu circle di sini yang gambar lingkaran ini ya. Terus kita di sini diminta untuk specify center point. Jadi kita minta titik tengah dari lingkaran ini mau taruh di mana gitu ya. Nah, di sini saya taruh di sini. Terus dia meminta memasukkan radiusnya ya. Jadi terserah kalian mau masukkan radiusnya berapa. Misalnya di sini saya contohnya radiusnya 500. Nah,
nanti kan timbul seperti ini. Atau untuk shortcutnya ya, kita bisa klik C ya, C untuk circle, C. Nah, kita ulangi perintahnya. Bisa kalian ganti radius ini menjadi diameter ya, tinggal diklik diameter di line comment yang ada di bawah. Nanti dia akan berubah menjadi diameter, bukan jari-jari lagi. Tadi kan yang pertama R atau radius ya, atau jari-jari. Nah, kalau yang lingkaran yang kedua ini itu adalah diameter parameternya. Jadi misalnya sama nih, saya masukin 500. Nah, hasilnya kan menjadi lebih kecil karena 500 itu adalah diameternya kalau untuk lingkaran kedua. Sedangkan untuk yang pertama 500 itu adalah untuk jari-jari, yang mana berarti diameternya 2 kali lipatnya kan, menjadi 1000. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu untuk yang lingkaran. Selanjutnya ada arc ya. Arc itu apa? Arc itu adalah tool untuk membuat garis lengkung. Garis lengkung. Jadi kalian bisa membuat garis lengkung sesuai dengan kebutuhan kalian nanti. Nah, untuk mengulangi komen yang sama, misal tadi kita sudah membuat garis lengkung, terus kita pengen membuat garis lengkung yang lainnya, kita tidak harus mengklik icon arc lagi ya, kita bisa tinggal klik enter atau ketik enter di keyboard. Otomatis si AutoCAD ini akan mengulangi perintah atau komen terakhir yang kita gunakan. Tadi kan terakhir kita menggunakan arc ya, makanya dia akan otomatis akan aktif ya sampai di tanda tambah seperti ini. Tinggal kita ulangi saja seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada rectangle ya, rectangle sama kita tinggal klik aja. Nah, untuk rectangle ini kita bisa menentukan ukuran yang pasti. Misalkan kita mau membuat sebuah persegi ya yang sama sisi, misalnya ukurannya itu adalah 400 kali 400 ya. Kita tinggal tuliskan 400, lalu untuk sisi yang lainnya kita pencet atau ketik tab di keyboard, tab, tulis 400 lagi. Enter. Nah, dia otomatis akan membuat persegi yang sama sisi gitu. Atau kita mau membuat persegi panjang ya. Nah, kita tinggal tentukan ukurannya mau berapa kali berapa. Misalkan 600 dikali 300 ya. Nah, itu otomatis akan membentuk seperti ini. Lalu selanjutnya ada ellipse. Nah, ellipse itu adalah fungsi atau tools yang untuk membuat ellipse ya, atau oval. Nah, seperti ini. Lalu ada yang namanya hatch. Hatch itu mungkin kalau bahasa Indonesia adalah arsiran ya. Mungkin kita ingin mengarsir benda yang kita buat, itu tinggal di klik hatch aja ya. Nanti menunya akan berubah. Di sini kalian bisa memilih jenis arsiran mana yang mau kalian gunakan. Di sini ada berbagai macam arsiran ya. Ada bata, ada buat beton, ada yang buat atap, buat pasir ya, ada buat tanaman dan lain-lain. Yang buat batu. Nah, di sini saya coba untuk membuat arsiran batu coba kali ya, atau rumput aja ya. Untuk membuat arsiran rumput, kita pilih arsiran rumputnya, terus kita letakkan mau di mana arsiran itu berada ya, tinggal diklik. Kalau sudah selesai kita enter. Nah, makanya nanti akan terjadi arsiran seperti ini. Nah, untuk shortcutnya untuk lingkaran sendiri itu kita ambil dari bahasa Inggris ya, REC ya, dari untuk rectangle ya. Kalian bisa REC enter untuk bikin persegi ya, ataupun kotak. Kalau untuk hatch itu kalian bisa ambil kata depannya itu H ya, H untuk hatch. Misal kalian mau batu deh gitu ya di sini ya, nah, batu. Ini sekalian bisa kita perbesar. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, misal kita sudah menggambar tadi ya. Selanjutnya ada menu modify. Nah, di modify ini pertama ada menu move. Move itu seperti namanya ya, berguna untuk memindahkan objek atau memindahkan gambar yang telah kita buat. Misalkan, aduh nih saya mau merapikan gambar ini biar sejajar semua gitu ya.
Nah, ingat kita kalau mau menseleksi benda yang ada di sini ya, menggunakan seleksi biru itu harus kena semuanya ya. Nah, semuanya dulu, baru klik move ya. Klik move, kita titik poinnya mau ditaruh di ujung nih. Nah, nanti si kursornya itu kan berada di ujung gambar. Nah, tinggal kita sesuaikan. Oh, saya mau naruhnya dempetan deh di sini gitu ya. Bisa. Yang ini juga nih. Nah, kalau misalkan yang ini kan nggak ada hedge-nya ya, dan dia bendanya nyatu nih. Kita bisa pilihnya pakai yang warna hijau nih. Tinggal yang ini kena gitu ya. Kita move, terus kita taruh di sini seperti itu. Atau untuk shortcutnya kalian bisa juga klik atau ketik di keyboard itu M ya, M untuk move. Move, di sini kita diminta untuk select object. Berarti kita tinggal klik mana objek yang mau kita pindahkan ya. Ini saya klik, terus kita ketik enter. Nah, di sini kita letakkan atau pindahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Lalu misalkan eh, ini semua mau saya gandakan ya, kita bisa klik menu copy. Copy. Jadi dipilih dulu, klik copy baru mau diperbanyak sedemikian banyak juga bisa gitu ya. Atau eh, kita pencet copy dulu, copy gitu ya. Nah, select objeknya semuanya ini dulu, baru enter. Nah, baru dipindahkan sama aja ya, seperti itu. Lalu di sini ada menu stretch. Stretch itu adalah menu yang berfungsi untuk menarik objek yang kita buat ya. Misal saya di sini punya persegi, saya mau menarik persegi ini menjadi lebih panjang. Jadi saya tinggal select seperti ini yang berwarna hijau ya. Terus enter. Nah, saya mau nariknya dari sini. Tuh, tarik kan. Nah, untuk membuat tarikannya itu lurus ya, biar nggak miring kiri miring kanan seperti ini, kita gunakan menu ortogonal di sini ya, yang berada di bawah kanan layar kalian. Itu diaktifkan, di on kan, atau pencet F8 ya. Nah, itu tinggal kita tarik-tarik aja pasti lurus. Gitu ya, karena gunanya ortogonal ini atau F8 ini berfungsi untuk membuat gerakan kursor kita itu hanya bisa bergerak di sudut 90 derajat ya, atau hanya bisa membuat garis lurus gitu. Tegak ataupun vertikal maupun horizontal. Itu fungsi ortogonal tadi. Selanjutnya di sini ada menu rotate. Ya, sesuai namanya rotate itu adalah untuk memutar sebuah objek. Misalnya ini semua mau saya putar ya menjadi vertikal. Nih, kita pilih dulu semuanya ya, klik enter. Nah, kita tentukan titik putarnya di sebelah mana. Misal saya mau titik putarnya di bagian sini. Nah, nanti ini bisa kita putar-putar ya. Karena tadi ortogonal, makanya dia hanya bisa berputarnya tegak lurus seperti ini. Kalau kita matikan ortogonalnya, nanti dia berputarnya akan bisa bebas ya. Kalau saya inginnya berputarnya yang lurus ya, jadinya saya pakai ortogonal. Nah, misal saya memutar seperti ini, itu fungsi rotate. Lalu selanjutnya ada fungsi mirror ya. Ini mirror. Mirror itu berfungsi kurang lebih sama seperti copy, tapi dia itu mengkopinya itu dalam keadaan berhadapan. Atau misalkan kalau kita bahasa Indonesia kan mirror kan cermin ya. Jadi kita penggandaannya tapi dalam kondisi tercerminkan. Jadi misalkan seperti ini, kalau kita ingin mencerminkan ya, nanti dia hasilnya kan seperti ini. Nah, di sini pas kalau kalian menggunakan mode yang mirror, nanti akan ada pilihan erase source object gitu ya. Yes or no. Nah, arti kan apakah kalian ingin menghapus asal gambar yang sebelum di mirror kan? Terserah kalian. Kalau kalian mau hapus, yes ya. Tapi kalau tidak ingin dihapus, ya no deh. Kalau saya tidak mau dihapus di sini, maka saya pilih no. Nah, makanya nanti akan tergandakan tapi dalam keadaan saling berhadap-hadapan atau ke mirror lah gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada scale ya. Scale itu fungsinya adalah untuk menskalakan
gambar, bisa memperbesar, bisa memperkecil. Misal saya ingin memperbesar gambar ini menjadi 3 kali lipat. Jadi setelah kita pilih scale di sini ya, kita pilih gambarnya, enter. Nah, kita diminta titik poinnya di mana ya. Jadi ukuran yang tidak akan berubah di mana ya. Saya pilih di ujung. Nah, nanti di sini kalian bisa secara manual membesarkannya mau gimana gitu ya, atau misalkan biar presisi saya mau 3 kali lipat, kita tinggal ketik 3 di keyboard ya dan enter, otomatis nanti gambarnya akan memperbesar menjadi 3 kali lipat seperti itu fungsinya scale. Nah, lalu selanjutnya di sini ada trim ya. Trim itu apa? Trim itu adalah tool untuk memotong garis ya, memotong garis. Biasanya sih digunakan untuk memotong garis yang berlebih ya. Misal seperti ini. Misal saya punya 3 kotak seperti ini. Tapi saya mau yang di dalam kotak ini tidak terlihat ya. Jadi cuma terlihat outline-nya saja. Maka kita bisa menggunakan menu trim ya. Tinggal diklik trimnya, lalu tinggal dipilih objek mana yang mau kita potong atau kita hapus, atau bisa kita langsung pilih seperti ini ya. Nah, jadilah seperti ini gitu. Itulah fungsi trim ya. Lalu ada yang namanya fillet. Jangan lupa kalau kita sudah selesai menggunakan sebuah fungsi, kita ketik escape ya yang ada di pojok kiri atas keyboard kalian, escape untuk mengakhiri perintah ya. Takutnya nanti dia perintahnya saling tumpang tindih gitu. Jadi harus di cancel dulu atau dibatal dulu perintah sebelumnya, baru masukkan perintah baru. Nah, untuk selanjutnya ada perintah fillet ya. Fillet itu adalah untuk membuat sudut yang tadinya lancip menjadi tumpul ya, atau membuat menjadinya lingkaran gitu. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan saya punya ujung yang lancip seperti ini. Saya ingin dia menjadi lebih bundar gitu ya. Pertama kita klik dulu fillet, lalu kita pilih radius ya di bawah ini di command line. Radiusnya mau berapa? Jadi kita yang tentukan. Misal saya di sini contohnya radiusnya mau 10 ya. Nah, tulis 10. Setelah ditulis kita klik garis satu dan garis lain yang mau kita dibikin round gitu ya, dibikin tidak lancip. Tinggal diklik. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kalau dirasa, wah 10 itu kecil banget, saya maunya kelihatannya lebih besar gitu ya. Maka bisa kita ulangi command yang sama, kita pilih radiusnya, itu misalnya saya maunya 100 gitu ya. Ini bisa kita klik satu ke satunya tuh. Seperti itu. Atau misalkan di sudut yang lain, misalkan oh yang ini saya mau lebih besar lagi, bisa fillet lagi ya, radius 500, klik satu di sini dan satunya di sini. Nah, itu fungsi fillet ya, seperti itu. Selanjutnya misal kita sudah selesai menggambar lah ya, tapi ada beberapa gambar yang ingin kita hapus ya. Nah, ini ada menu erase. Jadi di sini erase itu fungsinya untuk remove object from a drawing. Jadi menghapus objek dari gambar kita gitu. Misal kita klik, nah nanti yang kita klik akan hilang. Misal saya nggak mau ada arsiran di gambar yang kedua ini, ya. Jadi saya klik gambar-gambar yang mau saya hilangkan. Setelah selesai kita klik enter, maka dia akan menghilang. Seperti itu ya fungsi erase. Ya kayak penghapus lah kalau yang normal mah ya, hapus. Lalu di sini ada explode ya. Explode itu fungsinya apa? Itu adalah untuk memecahkan sebuah objek. Apa sih maksudnya dipecahkan itu ya? Misal saya di sini punya kotak lagi ya, nggak apa-apa kotak lagi. Nah, kotak biasa. Ini kan dia saat saya klik dia membentuk kotak langsung kan, membentuk polyline lah ya, dia nyambung gitu.
Tapi kalau saya pencet explode, terus saya pilih objek yang saya mau hancurkan gitu ya, yang mau saya breakdown, itu bisa. Kita tinggal select objeknya, lalu enter. Nanti dia jadi masing-masing tuh. Masing-masing garisnya berdiri sendiri. Kalau yang sebelumnya kan dia ngegabung ya, kalau sekarang sudah sendiri-sendiri. Itu fungsi explode. Nah, terus di sini ada fungsi offset. Offset itu fungsinya buat apa? Offset itu fungsinya untuk membuat profil gambar kita menjadi garis yang sama ya. Gini deh, contohnya deh. Misal saya mau bikin oval lagi, tapi dengan bentuk yang sama, tapi ukuran yang berbeda. Misalnya sini saya mau bikin offsetnya 20. Nah, di sini select object atau offset ya. Saya misal pilih oval ini. Kalau kita perhatikan tuh, ya, kalau ke dalam nanti dia akan membuat oval tapi yang lebih kecil ya. Benar-benar eh, oval yang sama gitu. Atau kita perbesar lagi, besaran offsetnya menjadi 100 ya. Bisa kita teruskan menjadi berapa 500 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini 500. Nggak bisa nah, kenapa nggak bisa ke dalam? Karena udah mentok berarti. Dia bisa keluar 500. Tuh. Seperti itu ya. Itu fungsi offset. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai menggambar, di sini ada dimension ya. Nih, dimension ini itu adalah untuk mengeluarkan ukuran-ukuran atau dimensi dari gambar yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Misal tadi kita sudah menggambar kan. Nah, di sini ini karena gambarnya terlalu besar ya, jadinya tidak kelihatan tuh sampai 8762. Sekarang kita contohkan gambar yang lebih kecil saja. Misalnya ukuran 50 kali 50. Nah, ini kan kecil nih. Kita kasih dimensi. Nah, ini baru kelihatan kan 50 kali 50. Gitu ya. Jadi kalau saat kita zoom pasti nggak akan kelihatan gitu. Nah, apabila seperti kasus yang seperti ini, misalkan saya punya gambar tuh besar banget gitu ya. Terus kita kasih dimensi kok nggak kelihatan dimensinya. Nah, ini kita bisa perbesar eh, dimensinya ya dengan di dim style atau D style. Itu diketik D lalu enter. Sini akan menunjukkan pilihan dimensi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ISO 25. Di sini kita tinggal modify aja. Tadi kan ukurannya 2,5 nih ukuran aslinya di teks ya, di teks ukuran asli itu 2,5 dan itu kecil banget. Saya mau perbesar 10 kali lipat menjadi 25 gitu ya. Begitupun di arrow size-nya, saya mau perbesar jadi 25. Nanti kalau sudah diperbesar klik OK, terus. Nah, maka dia akan memperbesar tuh. Ya. Seperti itu jadi. Nah, kalau untuk memberikan keterangan ukuran pada lingkaran atau yang benda yang melengkung, kita di sini bisa lihat di sini ya. Di sini ada berbagai pilihan. Itu ada pertama ada linear. Linear itu biasanya untuk mengukur benda yang lurus ya. Kalau nggak yang vertikal, yang horizontal. Sedangkan kalau yang align itu buat mengukur garis diagonal. Kadang kan kita perlu ada garis yang diagonal tuh kita ukur panjangnya berapa. Nah, itulah menggunakan align. Ada lagi untuk mengukur sudut itu angular ya. Untuk mengukur panjang garis lengkung itu bisa arc length. Nah, ada juga radius dan diameter itu untuk mengukur radius dan diameter dan lain-lain. Seperti itu kira-kira ya. Oke semuanya, selanjutnya kita coba latihan gambar ya. Kita coba exercise menggunakan benda kerja yang ada di sebelah kiri. Nah, mungkin kalian mau mencoba menggunakan benda kerja yang sama, boleh di sini ya. Atau kalian mau mencoba dengan benda kerja yang lain, silahkan diekspor sebisa kalian. Nah, di sini saya ingin membuat gambar kerja seperti pada gambar di samping. Ya, kalau kita lihat kurang lebih benda kerjanya kan berbentuk persegi ya. Nah, berarti
langkah yang bisa kita ambil pertama kali adalah membuat persegi, yaitu dengan menggunakan klik rectangle di sini, atau kita di shortcut tulis rectangle ya. Rectangle ukuran berapa itu? Ukuran 40 kali 40 berarti ya. 40 tab 40 enter. Nah, ternyata bendanya sekecil ini, bisa kita tinggal zoom aja, zoom in aja gitu, biar ukurannya sesuai dengan drawing area kita. Setelah itu, gambaran besar yang bisa kita lihat lagi adalah apa? Yaitu adalah lingkaran ya, lingkaran yang besar ini, yang berjari-jari atau beradius 10 ini ya. Nah, untuk membuat lingkaran, kita bisa klik lingkaran yang ada di menu ya, atau kita di shortcutnya C ya, atau circle. Nah, kalau kalian sudah mengatur setting pada video saya sebelumnya, saat kalian zoom out kotak ini, dia otomatis akan muncul guideline atau bantuan untuk membuat geometric center ya. Jadi kita bisa membuat sebuah benda di tengah-tengah benda yang lain gitu. Nah, ini tinggal kita ikuti saja. Nah, tinggal kita masukkan ukurannya berapa. Di situ kan diketahui ukuran radiusnya adalah 10 ya. Makanya kita tinggal masukkan 10 saja di sini. Nah, terbentuklah gambar seperti ini. Lalu kita lihat ada lingkaran lagi yang lebih kecil ya. Lingkaran ini dari titik pusat lingkaran ke paling luar benda itu adalah berjarak 5 ya. Ini sepertinya menggunakan satuan mili ya. Saya juga menggunakan satuan mili. Nah, karena di sini ketahuinya 5, saya membuatnya itu menggunakan garis bantu ya, atau kotak bantu berukuran 5 kali 5. Enter gitu ya. Baru kita membuat lingkaran atau circle yang berjari-jari berapa itu? 2,5. Seperti itu ya. Setelah terbuat lingkarannya, maka kotak ini tidak kita perlukan lagi. Makanya kita hapus ya. Kalian juga bisa menghapus benda itu menggunakan keyboardnya di yang delete ya. Tinggal di pencet aja yang delete. Nah, kalau sudah membuat satu lingkaran ini, kita ingin membuat lingkaran kecil yang lain yang ada di pojok kiri atas ini. Kita bisa menggunakan perintah mirror ya, karena di sini kan lingkarannya saling berhadapan. Jadi kita bisa copy dengan menggunakan mirror. Nah, jadi kita klik mirror, kita klik bendanya, lalu tekan enter, lalu kita pilih cerminnya di sebelah mana. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kayak pantulan itu di segaris ini gitu ya. Jadi saat kita klik ini, apakah mau dihapus? Tidak ya. Nah, maka dia akan ke mirror ke hadapannya seperti itu. Lalu di sini kita lihat bahwasanya ujung yang ada bulatannya itu dia membentuk fillet ya. Tadi ya, setelah kita pelajari itu membentuk fillet. Nah, di sini filletnya diketahui adalah 5. Makanya kita klik fillet ya. Fillet atau di keyboardnya F. Terus kita pilih radiusnya berapa. Di sini kan radiusnya 5 ya. Kita klik radius, terus kita tuliskan 5. Enter, baru kita klik garis satu ke garis lainnya. Nah, gitu ya. Lalu untuk mengulangi perintah yang sama, kita nggak usah klik F lagi, bisa kita tekan enter saja. Otomatis dia akan mengulangi perintah yang sebelumnya. Jadi tinggal diklik saja garis satu ke garis lainnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk coakan yang sebelah kiri bawah dan kanan atas, kita bisa melihat di ukuran yang ada di sana ya. Di sana kan dia berjarak 5 mili dari paling ujung dan si kotaknya berada di atasnya lagi. Nah, di sini saya bisa menggunakan garis bantu lagi ya, atau menggunakan kotak bantu berukuran 5 kali 5 lagi ya. Lalu saya copy kotaknya, atau saya copy ya CO ke atas gitu ya. Setelah itu saya bikin circle-nya dari tengah-tengah kotak tadi berukuran 2,5 juga. Setelah itu kita hapus kotak yang tidak kita perlukan ya. Menggunakan apa? Menggunakan trim. Kita klik trim,
tinggal hapus saja mana yang tidak kita perlukan. Nah, otomatis sudah hilang ya. Lalu selanjutnya di sini saya mau mirrorin lagi, tapi dengan sembarang dulu ya. Nah, berhadapannya di sini. Tidak ya, tidak hapus. Di sini kita menggunakan move. Kita move, taruh di paling ujung sini. Nah, kita select dulu dan kita pindahkan sejauh berapa ini ukurannya? 5 kan? Nah, kita pindahkan, jangan lupa diaktifkan ortogonalnya. Kita pindahkan sejauh 5 mili. Sisanya tinggal kita trim ya. Nah, maka gambar kerjanya sudah selesai. Sekarang tinggal kita beri keterangan dimensinya. Gitu. Nah, kita tinggal klik di dimension ini ya, kita klik. Lalu kita ikutin saja tata cara pengukurannya yang seperti di contoh. Ini yang ujung dengan yang ujung lagi ya. Ini 40. Lalu di ujung sini dengan di ujung sini ini 5. Lalu dari ujung sini ke ujung sini itu, nah ini kalau misalnya hasil seperti ini berarti kita penempatannya kurang presisi. Kita ulangi lagi coba. Dari ujung sini ke ujung sini ya. Nah, berarti 30 pas tuh. 30. Lalu dari ujung sini ke ujung benda kerjanya itu 5. Lalu untuk di sisi kirinya itu dari ujung benda ke ujung benda lagi itu 40. Lalu dari ini ke sini itu 5. Tinggal diikutin saja. Nah, setelah itu kita ingin mengukur radius ya, berarti kita bisa menggunakan yang radius di sini ya. Radius. Kita tinggal klik bendanya. Nah, nanti keluar R25 gitu ya. Kita ulangi lagi komennya di sini R25 juga. Terus di sini yang besar itu R10. Terus yang ini R5. Ini juga R5. Lalu yang kecil R25. Lalu sini juga R2,5. Oke ya. Jadi selesai latihannya atau exercise-nya. Bisa kalian contoh ya. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial basic menggambar menggunakan AutoCAD. Silahkan dipelajari dan diikuti. Kalau bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi. Terima kasih yang mau mendengarkan. Jangan lupa di komen, like, and subscribe-nya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kesulitan mengenai tutorial ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.